Halo sahabat, ketemu lagi di Kanal Asa Indonesia. Hari ini kami akan membincang soal hal yang menjadi isu publik, yaitu soal kelangkaan dan meroketnya harga beras. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Apakah memang seperti yang sering kita lihat di pemberitaan akhir-akhir ini, ada kaitannyakah dengan situasi politik belakangan? Kita akan sama-sama lihat dengan data tentu saja, karena di Asa Indonesia, biarkan data bicara. Nah, edisi kali ini saya ditemani oleh dua orang kawan, yaitu ada Mas Lukman dan Pak Samsudin Alimsyah. Bukan Alamsyah. Bukan Alamsyah. Karena pembicaraan kita cukup serius, maka saya mengajak teman-teman untuk ikut memperdalam diskusi nanti ya. Dan kita masih akan ditemani oleh Mas Alamsyah Saragih. Makasih Mas Alam. Nggak bosan ya kita gangguin. Nah, ini soal beras nih. Pak Sam, Lukman. Oke. Ini kan ramai ya di publik beberapa bulan belakangan ini soal kenaikan harga, soal kelangkaan, bahkan kita lihat kan mulai antri beras nih. Dan lebih ramai lagi karena dikaitkan dengan fenomena politik ya. Ya, ada pemilu, ada bansos gitu ya, kan. Nah, sekarang Ramadan, ntar lagi Lebaran. Tapi ada yang menyedihkan karena ngantri beras sampai ada yang korban. Iya. Jadi orang mengejar untuk kehidupan, tapi kemudian justru ada yang meninggalkan mengorbankan kehidupannya gitu kan. Nah ini isunya jadi liar ya. Nah tapi sana kemari. Sebetulnya apa yang begitu. ini Mas, yang ramai. sesungguhnya terjadi ya. Karena kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, ini kan soal bukan kelangkaan mungkin ya, stok beras yang atau harga beras mulai naik, itu biasanya kan kalau menjelang puasa, kemudian Lebaran. Dan ini kan kayak siklus, kalau bisa dibilang nggak masalah, ini siklus yang sebetulnya terjadi hampir setiap tahun. Ini mahal gitu. Karena mau puasa, atau mahal karena pemilu. Nah. Atau ada sebab yang lain. Iya, kita boleh berspekulasi ya, tapi si padi ini dia tunduk sama hukum pasarnya. Nggak peduli siapa presidennya, nggak peduli siapa camatnya. Jadi nggak ada hubungan ya soal itu. Nggak ada hubungan, tapi situasi ini bisa berpengaruh terhadap proses-proses komunikasi politik, isu, dan lain sebagainya. Itu kan yang menyebabkan ramenya belakangan. Sebetulnya kalau kita ngomong beras itu kita harus paham bahwa dia dihasilkan dari padi, dan padi itu punya siklus tanam gitu ya. Kalau saya mau coba ngajak teman-teman lihat sedikit supaya kita bisa dapat gambaran apa yang terjadi di lapangan ya. Ya karena tadi kan kita awali berbasis data, jadi kita harus karena kita pakai data. Ini saya mau lihat fenomena padi ya khususnya itu. Kalau kita lihat kombinasi antara harga sama produksi atau kuantitas ya. Itu kalau kita lihat kan ada kecenderungan dia siklusnya itu seperti elips nanti. Kalau kita gambar lebih kasar kira-kira. Kalau tahun 2019 itu memang siklus padi itu harga padi itu relatif normal ya, siklus produksi dan harganya itu. Artinya kalau normal memang begini ya Mas? Nah, normal itu kira-kira begini. Kenapa? Kalau kita lihat garis yang tengah itu ya, kalau boleh saya kasih. Ini garis tengah ini adalah konsumsi per bulan. Kalau dia lebih produksinya dari konsumsi, pasti harga jatuh kan? Iya. Semakin berkurang, mendekati lagi yang konsumsi, harga pelan-pelan naik. Bahkan ketika sudah kurang dari kebutuhan konsumsi produksi, itu harga akan naik lagi tinggi. Jadi memang di awal tahun, Januari, Februari, itu relatif harga memang tinggi. Seperti halnya Desember. Nah itu bersamaan dengan momentum politik kita Pak Sam. Itu yang menyebabkan kemarin jadi rame. Ada yang
sudah sangat nggak sabar berharap terjadi krisis seperti zaman 98. Ada yang sudah pegang data dan tahu gitu ya, santai-santai aja, paling ini riak-riak kecil gitu. Dan itulah dinamika ekonomi politik selalu begitu. Nah, memang nanti ada di bulan Maret sama April kalau kita lihat ya paling banyak produksinya turun lagi. Nah, kebetulan nanti tahun 2019 itu, bulan Mei dan Juni itu fase Ramadan dan Lebaran ya. Idul Fitri. Agustus, kemudian produksi naik lagi. Jadi kalau sekarang ini, kita Maret ini sudah mulai panen. Dan kedua, bersamaan dengan Ramadan. Mari kita lihat ya. Kalau kita lihat satu. Kira-kira nanti kita bisa lihat di sini. Ini tahun 2020 sampai 2021 kita tahu ya itu kan masa pandemi. Nah, kalau kita lihat kombinasi antara harga sama kuantitas, dia akan punya satu siklus yang agak unik nih selama 2 tahun ini. Elips juga tadi tidak sempurna seperti tadi. 2019 ya. 2002 ya seperti tidak 2019 tadi ya. Ini tahun 2020 2021. 2 tahun kalau kita ambil dia berputar spiral tapi tertekan ke bawah. Jadi kita bisa kasih istilah nih saya sebut spin down gitu ya, tertekan. Kenapa? Karena memang permintaan komersial turun selama pandemi kan ya. Resto tutup, terus ada pembatasan sosial skala besar. Produksi juga turun tipis, cuma 0,43% dari tahun sebelumnya. Boleh kita sebut sama lah sebetulnya. Tapi pemerintah pada saat itu juga membanjuri bansos banyak sekali kan. Ya, karena COVID ya. Karena COVID. Nah, akibatnya harga turun dan menekan harga gabah di petani. Kita lihat dari kira-kira hampir 5.800 ya kira-kira pada Januari 2020. Itu Desember 2021 harga itu udah tidak sampai 5.000. Jadi turun. Itu gabah ya? Gabah. Nah, kalau gabahnya segini ya mau produksi beras berapa lagi ya pasti sebesar gabah itu dikonversi biasanya sejumlah tertentu kan. Nah, bagaimana terjadi di tahun 2002? Iya, setelah pandemi ya. Setelah pandemi beres ini gimana? Iya. Kira-kira kan, kalau kemarin harga daya beli turun, logikanya harusnya daya beli naik karena kan resto mulai hidup. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat 2022 sampai 2023. Dia fenomenanya terbalik. Kalau tadi itu menurun ya, ini dia agak berbeda kalau kita lihat. Mulai dari harga. Dia berputar juga, tapi cenderung naik tuh setelah Agustus. 2022, 2023 juga begitu. Maka saya sebut ini sebagai fenomena spin up. Kira-kira begitu tuh. Kalau kita lihat ya, siklus tanam padi kita. Jadi kalau dia lebih dari batas konsumsi per bulan, harganya cenderung turun, kurang, dia cenderung naik. Tapi khusus untuk 2022-2023 turunnya pada saat surplus itu tidak terlalu rendah, tapi kemudian tampak seperti kekurangan pasokan dan dia naik cukup drastis setelah Agustus, gitu ya. Ini biasanya kalau bukan karena ada gangguan biaya produksi, memang karena ada gangguan proses produksi. Saya menyebutnya kemungkinan besarnya ada krisis produksi kita alami di 2 tahun berturut-turut. Jadi ada pemulihan ekonomi, tapi juga ada krisis produksi di padi ya. Berarti gagal panen dong? Macam-macam kalau krisis produksi itu penyebabnya. Mungkin karena pupuk mahal. Kita tahu tahun 2022 kan harga pupuk mahal ya, bahan bakunya itu amonia segala macam, harga di global memang lagi tinggi. Karena bahan baku pupuk mahal, mungkin obat-obat mahal. Karena kan kan sebenarnya kalau kita bicara siklus itu kan jelas ya. Kapan masa tanam? Misalnya Januari gitu ya. Panennya misalnya Maret lah atau apa. Ya jelas siklusnya jelas teratur. Nah, kita juga sudah bisa mengasumsi sebenarnya dalam sekian hektar sawah berarti produksinya sekian. Kalau ini normal ya? Normal.
Artinya sebenarnya kita bisa mengkalkulasi sekian jumlah yang kebutuhan, sekian produksi, potensi produksi dan sekian yang membutuhkan. Karena kan jumlah penduduk kan jelas tuh. Itu kan jadi artinya sebenarnya kalau dilihat maka kepanikan masyarakat terhadap stok barang itu tidak akan terjadi karena kan ada bulog. Misalnya nih, di bulan Maret kita akan panen nih, misalnya harusnya panen. Berarti tanamkan di Januari, Desember. Ya, mulai dari bulan Oktober, Desember. Oktober, Desember lah tanam. Di masa transisi itu kan sebenarnya ada stok barang kan, yang dikelola oleh bulog. Nah, kalau ternyata misalnya ini kan penyanggah gitu ya, tiba-tiba ternyata justru di Januari, Februari sebelum Maret itu naik, berarti kan sebenarnya ada terjadi sesuatu. Apakah stok kita yang kurang, atau gagal panen sampai dia stok kurang, atau karena apa gitu kan? Itu yang menurut saya agak ini. Nah, meskipun memang padi tidak tunduk sama presidennya. Karena padi tetap kalau tua pasti dia tunduk sendiri. Ya begitu. Jadi memang ada pertanyaan. Orang kan menganggap kalau memang kurang, kenapa nggak dibanjur oleh Bulog? Nanti kita akan lihat kenapa seperti itu. Kan dalam teori gitu, kalau orang belajar seolah-olah kalau pasokan kurang, maka pemerintah akan pasok untuk fungsi stabilisasi. Sebaliknya kalau dia pasokan berlebih diserap, itu kan teorinya teori, atau kalau kita main-main di komputer sih bisa cepat. Tapi kan problem tidak sesederhana itu untuk melakukannya. Orang harus melihat berapa sebetulnya surplus yang terjadi, kan harus diantisipasi. Kita lihat coba. Ini padi kita ya. Saya mau lihat. Kalau kita konversi surplus, jadi produksi beras dikurangi konsumsi beras, terus selisihnya itu kan disebut surplus ya. Kita konversi ke padi, maka surplus produksi padi kita itu bisa kita lihat menurun dari tahun 2018 sampai 2023. Ini kan harusnya udah diprediksi ya. Sebelum nanti ke sana loh Pak Sam. Ngobrol tentang bagaimana cara mengatasi. Dan ini signifikan banget di 2023 ya Mas? 2023 signifikan. Jadi nggak sembarangan. El Nino itu memang pengaruh besar. Kedua, katakanlah 2021 itu sama 2020 yang ada COVID itu masih tetap tinggi dia dibandingkan 2023 yang ada pemulihan. 2022 juga kalau katakanlah pemulihan, tapi juga tidak tinggi. Kenapa? Karena memang harga-harga alat produksinya itu bahan-bahan untuk produksi pupuk, obat dan lain sebagainya mahal. Iya. Rantai pasok globalnya masih belum pulih ya? Betul. Nah, tapi yang saya aneh itu produktivitas naik. Meskipun El Nino? Iya. Kalau di total tuh surplus tuh 12,7 juta ton. Kemana saya nggak tahu tuh. Tapi ini fenomena aneh nih ya. Kita kena El Nino tuh produktivitas naik. Ada yang bilang frekuensi tanamnya ditambah. Iya, tapi kalau frekuensi ditanam tambah dalam kekeringan kan konyol. Siapa yang mau menambah frekuensi tanam dalam situasi kekeringan? Bukan karena ditemukan bibit baru yang lebih baik, kayak juga? Saya nggak tahu. Apakah diam-diam ada bibit baru ya? Di Indonesia ini kan singkong aja bisa menghasilkan jagung. Katanya tapi itu hanya manusia khusus yang bisa melakukan itu. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu saya belum bisa menjelaskan tanda tanya. Karena kan untuk penentu produktivitas itu ada kecukupan air, kualitas tanah yang sudah sekian tahun nggak pernah dilakukan pemulihan gizi tanah itu ya saya nggak yakin akan bertahan atau naik gitu. Paling nggak dia stabil atau turun malah gitu. Kualitas bibit yang tadi kita sebut, kecukupan pupuk sudah jadi tanda tanya. Orang pupuk subsidi aja subsidi dikurangi kok sampai presiden kemudian baru mau nambah lagi 14. Luas lahan enggak ya? Luas lahan ada pasti, tapi luas lahan tidak terlalu drastis turunnya kalau menurut saya. Mas saya kan sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya kan. Jadi lahan itu kan pasti berkurang. Ya. Jadi kecenderungannya ya, meskipun ada pembukaan lahan baru, misalnya sawah baru kan ada proyeknya Kementan gitu ya. Tapi kan di sini bukan lahan baru, tapi kan di sini terjadi misalnya untuk wilayah pemukiman, properti konversi. Jadi agak ini kan. Ya itu kan isu klasik ya. Orang paling gampang tuh bilang pasti luas tanahnya ini berkurang karena dibangun oleh developer, jadi perumahan untuk pabrik. Iya. Dan jangan lupa Pak Sam, yang
pembukaan lahan baru juga belum tentu produktif kan, seperti food estate itu. Butuh waktu yang lama untuk bisa. Ya, tapi itu tidak menentukan produktivitas per hektar. Iya. Luas lahan itu nggak menentukan produktivitas ini kan per hektar. Iya. Mau Anda luas lahannya 1 juta hektar. Sama dengan jumlah per TPS nih. Iya, kira-kira begitu. Kira-kira begitulah ya. Jadi saya sendiri belum tahu sebetulnya macam apa. Apakah ada dalam proses survei misalnya, kan sekarang itu BPS itu menggunakan satelit ya untuk menggunakan yang istilahnya itu kerangka sampling area, diambil untuk luasan itu dipakai satelit. Dapat. Kemudian untuk melihat produktivitasnya itu diambil sampling berapa dan metode ubinan dicek pada saat panen itu berapa ton. Nah, ubinan itu artinya luas area. Ya, luas area tertentu mereka nyebut ubinan. Sehingga kemudian bisa dilihat lah per hektar itu berapa. Maka dikali luas itu akan dapatlah produksi kita. Total produksi yang rata-rata kita sebut. Ya. Bukan rata-rata lagi, total produksi. Total produksi Indonesia itu secara nasional. Setelah dapat produktivitas rata-ratanya. Nah, itu kita dapat. Problemnya kan angka produktivitasnya menentukan. Beda 0,2 di produktivitas itu bisa sampai 1 juta ton. Iya, dikali dengan luas lahan. Total produksi besarnya ya. Ini sebetulnya yang menarik ini nih Mas, meskipun mungkin perlu nanti kita perdalam ya. Ada 2 figur yang kontradiktif menurutku ya. Satu di sisi produktivitas kan meningkat ya, per ton per hektar. Tapi surplusnya itu secara nasional drastis turun jauh gitu ya. Iya, ya macam-macam kan tadi ya. Biaya produksi, kemudian ada El Nino, tapi itu yang bagian yang harus kita perdalam. Ada apa? Ada apa sebetulnya? Jangan-jangan motivasi orang menanam padi itu nggak seatraktif nanam hortikultur atau palawija. Ya berpindah dia kan, bisa begitu. Nah, artinya kalau balik ke pertanyaan awal kita tadi, kenapa ini terjadi kelangkaan, kenapa orang antri, karena memang seperti ini datanya. Ya, tipis sekali 2023. Nah, bayangkan kita nanti akan lihat ya, kita akan lihat bagaimana produksi beras sampai bulan Februari dan Maret. Kalau tadi kan cuma sampai Desember ya? Iya. Ya kita lihat. Ternyata kalau dikurangi, produksi dikurangi konsumsi, dia kalau konsumsi lebih banyak jadi negatif. Kalau produksinya katakanlah pada saat panen ya lagi tinggi, sementara konsumsinya itu di garis konsumsi nasional itu kira-kira 2,54 juta ton per bulan, itu pasti terjadi kelebihan. Itu kebutuhan konsumsi kan itu? Yang ini garis konsumsi. Rata-rata garis konsumsi. Produksi ketika dikurangi konsumsi bisa negatif. Kalau apa? Kalau produksinya kurang dari kebutuhan konsumsi bulan tersebut. Begitu juga bulan tertentu dia bisa positif kalau produksinya lebih banyak. Nah, secara total sampai Desember itu yang tadi saya bilang surplus. Dalam bentuk padi kurang dari 1 juta ton, apalagi beras mungkin yang 0,77 tadi ya? Ya itu dalam bentuk padi. Kalau ini kan kita dalam bentuk beras. Dalam bentuk beras pasti akan lebih kecil lagi karena dikurangi separuh lah katakan. Nah, mari kita lihat dari bulan Juli. Ini sudah defisit. Agustus, September, Oktober, terus bahkan sampai Januari, Februari masih defisit. Yang di tahun 2023 itu sudah mulai surplus ya? Iya, di Februari surplus. Iya, Februari udah surplus, tapi di sini masih negatif. Sehingga kalau tadi di bulan Desember saja udah tipis, ditambah lagi di sini negatif, kemungkinan besar tuh memang defisit. Iya. Berapa besar kira-kira defisitnya kalau kita mau lihat? Defisit produksi itu kira-kira 4,3 juta ton gabah kering atau setara 2,45 juta ton beras. Jadi itu defisit. Kalau defisit itu artinya kurang. Jadi Bang Alam secara tidak langsung mau menjustifikasi kalau program bansos yang kemarin sempat diributkan itu sebenarnya suatu hal yang nggak perlu diributkan ya, karena emang datanya seperti itu. Tidak signifikan. Nah, sekarang kan ada 2. Nah, satu dia harus stabilkan harga dengan
melakukan operasi pasar. Kedua, orang-orang yang memang tidak punya daya beli, kategori miskin harus dipasok kebutuhan pangannya dengan defisit tadi ya. Jadi dua. Jadi bansos itu sebetulnya wajar aja bantuan pangan kemarin. Tapi orang Bang, kosong. Bang Alam sih Haknya bagian kedua apa? Ya, perlu dikonfirmasi dulu. Ini udah memperhitungkan impor apa belum? Ya, hanya produksi yang di dalam negeri aja. Ini kebutuhan konsumsi dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Gitu. Jadi ini belum menghitung kalau ada berapa impor ya. Belum. Soalnya kan tahun 2023 itu pemerintah kan udah mengimpor beras cukup besar ya. Nah, karena negatif 3 juta kalau nggak salah data. Bisa kita lihat di Kok situ. jadi penasaran itu sini. Coba. Kita pemilu itu kan Februari ya. Yang sekarang. Kalau kita lihat kan masa tanam di sini. Logikanya kan kita akan produksi. Ya. Saya tidak tahu data kita apa gitu ya. Apakah memang sudah harus dilepas beras itu di bulan sini atau harusnya belum? Gitu ya. Sampai kemudian dan itu harus jor-joran di bulan Februari itu beras sampai kemudian stok itu menjadi terganggu. Padahal kita lihat negatif kan? Apakah karena memang negatif sudah klimaksnya di situ sampai harus dilepas segera? Sampai hanya karena kebetulan saja menjelang pemilu itu atau memang karena ini gitu ini ya? maksudnya pasang bansos? Bansosnya itu. Kan beras-beras nih. Bantuan beras, bantuan beras. Kan kita lihat nih. Bantuan pangan. Kan kita tadi bicara itu bahwa di bulan ini harusnya kan di sini kita akan panen nih. Kalau atau katakanlah ada stok di Bulog itu kan, misalnya dilepas setengah untuk menjaga kestabilan di situ loh. Tidak kemudian di sini dibablas betul di Februari habis, lalu kemudian stok menjadi panik gitu ya. Itu soal manajemen sebenarnya. Ya, yang jelas kalau sudah negatif ya harus dipasok. Bahkan sebetulnya kan bantuan pangan untuk masyarakat yang tidak mampu ya, beli itu kan sudah ada dari sejak 2023. Bansos itu rutin. Iya, reguler ya? Iya, reguler tuh ada yang namanya yang kelompok yang tidak mampu. Walaupun secara nasional masih surplus beras itu ada yang nggak mampu, itu kan harus dibantu mereka beli supaya mereka bisa beli yang kebutuhan yang lain. Kebutuhan berasnya dibantu. Nah, sudah ada. Bahkan Januari Februari itu makin kering, makin besar defisitnya sampai 6,86% itu ya, hampir 7%. Sehingga memang harus dipasok. Problemnya pada saat dipasok itu karena bersamaan dengan momentum pemilu, orang akan mulai berpikir, wah ini sih kayaknya juga jadi iming-iming. Benar atau tidak, ya harus dibuktikan, harus diinvestigasi kalau begitu. Nah, pertanyaannya... Karena kan orang tidak bisa pergi memilih kalau dia puasa kan? Ya, itu yang jadi masalah, apakah mau dipakai kesempatan. Makanya Sri Mulyani bilang ini adalah sebetulnya hak nyawa rakyat, ini dari negara, bukan. Tapi kan menteri-menteri yang kecentilan kan masih banyak ngomong beras dari Pak Jokowi, apa gitu. Itu yang membuat rasa tidak adil dalam berkompetisi. Terima kasih kepada Pak Jokowi, padahal padi tidak tunduk kepada presiden siapapun. Makanya, jadi kan itu yang saya bilang, akibatnya ada perasaan tidak adil dalam proses pemilu ini kan. Itu yang membuat ricuh sebetulnya. Kalau menurut saya sih memang sudah harus digelontorkan karena kurang. Kita ngalami krisis produksi. Kalau lihat dari neracanya, mau ngomong apa? Nanti Maret ini sudah mulai surplus nih. Kalau April surplus lagi, saya belum tahu angkanya berapa. Malah jangan-jangan yang diomel-omelin pemerintah diomel-omelin lagi. Kenapa kok tidak bisa menstabilkan harga gabah petani, bukan konsumen lagi sekarang, bukan harga beras. Di harga anjlok gitu ya? Iya. Karena ini produksi lagi puncak. Ya, kira-kira begitu, Pak Sam. Jadi kalau saya lihat sih... Cuma memang nasib petani itu gini, Bang Alam. Jadi yang menjual beras itu kan bukan petani ya? Ada tapi sebagian. Mereka hanya menjual gabah. Harga gabah kan stabil, dia jual di bulan Desember lah gitu ya. Dia jual itu. Harganya 4.000, 5.000. Tiba-tiba kemudian terjadi lonjakan harga di Februari itu 18.000. Sakit tuh Pak. Maksudnya? Sedih. Kita jual 5.000, tentunya ada yang jual sudah 18.000 kan. Jadi kita yang memproduksi. Betapa tidak adilnya itu harga gitu. Tiba-tiba begitu dia berharap naik harga gabah sekarang di Februari, di Maret, April, surplus. Kembali lagi tap harga 4.000. Nasib jadi petani. Iya memang. Saya sebagai warga petani. Ya,
Tapi Pak Sam udah lama nggak bertani, Pak Sam. Kadang-kadang sentimen kita itu saking kesalnya itu terbawa-bawa terus walaupun situasi sudah berubah. Hari ini tuh petani mendapatkan manfaat cukup tinggi, nilai tambah petani meningkat, gitu ya. Kalau kita lihat, saya nggak sediakan datanya, tapi kita bisa cek. Artinya memang kelangkaan pasokan ini membuat harga gabahnya sendiri sudah mahal. Nanti kita bisa lihat ya, beberapa data. Kalau harga gabahnya sudah mahal, seperti tadi lah, kalau kita mau lihat, Pak Sam. Ya. Tadi ada berkaitan dengan harga gabah. Ya ini Pak Sam. Ya. Ini harga gabah. Hari ini 7.500. Jadi memang Desember. Iya, bulan-bulan Desember 2023 ini November, Oktober. Iya. Bahkan udah tembus 7.500. Sehingga kalau gabahnya segitu wajar harga retail beras itu kira-kira 2 kali lipat sampai 16.000. Iya. Petani menikmati sebetulnya. Cuma kan orang tidak terlalu peduli karena nggak laku dijual. Kesengsaraan itu kan paling laku di Indonesia ini. Sekarang nggak. Hari ini dia bagus. Tidak terlalu dilihat. Iya. Memang yang mengerikan itu kalau harganya tetap 5.000 dijual tetap di harga berasnya sangat mahal. Nah, itu pasti ada sesuatu, Pak Sam. Kalau hari ini sih rasanya petani. Artinya kalau rasio harga gabah dan harga beras sebetulnya masih normal-normal aja masih. Yang ngeri itu kan coba lihat di sini nih. Ini harga beras itu berkisar-kisar 10.000, tapi di sini kan 10.000 sampai 12.000. Iya. Harga di petani itu udah turun bahkan di Agustus itu sampai 4.900 lebih cuma gabah. Iya. Ini saat Covid ya. Saat Covid. Oke. Ya kasihan karena daya beli turun. Betul. 16 harga petani. Kalau ini produksi kurang, harga naik, ya nggak peduli siapa yang mau jadi presiden, siapa yang beli harga lebih mahal dia jual. Tapi Bang Alam mungkin perlu diperjelas dulu ya. Ini harganya di tingkat petani atau di tingkat pengumpul? Biasanya kan kalau kita merujuk ke banyak studi gitu ya, yang menerima keuntungan di saat naiknya harga gabah justru bukan petani, tapi pengepul gitu ya, karena dia mengambil margin yang tinggi gitu. Nah itu apakah seperti itu kalau bisa kita merujuk ke data? Kalau gabah kering giling itu biasanya sudah di penggilingan ya. Saya sih cukup percaya gapnya tidak terlalu jauh kecuali daerah-daerah yang ekstrim. Tapi kan daerah ekstrim enak untuk diliput media dan kemudian diekspos. Itu saya kira itu yang muncul publik ya. Harga gabahnya dijual terlalu rendah sementara harga gabah kering giling di penggilingan sendiri udah sekian gitu ya. Tapi kalau dilihat secara nasional belum tentu dan ada pantauan kok harga gabah yang di luar harga pembelian pemerintah gitu ya. Nah, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada pengepul yang dapat margin. Pengepul juga bukan pengepul yang sangat besar. Kecil-kecil, kenapa dia butuh margin tinggi juga salah satu situasi sosial kita itu kan kadang-kadang pengepul itu juga harus membantu kebutuhan sosial petani. Anaknya sakit pertama kali dia datang ke yang disebut-sebut dimaki-maki oleh intelektual sebagai tengkulak itu. Padahal dia yang biaya itu kalau lagi sakit atau lagi keperluan apa. Kedua, mereka kan bukan punya armada kapal yang besar, mereka cuma pakai mobil-mobil Colt yang kadang-kadang dia harus bayar ke aparat kutipan-kutipan. Sebetulnya mereka juga nggak untung-untung besar. Kalau nggak, semua pengepul tuh udah kaya raya di Indonesia. Faktanya kan seperti itu. Kehidupannya juga biasa. Bahwa itu harus dibenahi ya. Tapi pada fakta lagi memang rantai distribusi beras itu kan panjang ya, sehingga menyebabkan nggak efisien dari harga produksinya. Apa Bang Alam sepakat nggak dengan? Saya karena di lingkat pengepul juga kan nggak cuma ada pikul pertama, ada kemudian bertingkat gitu ya. Macam-macam orang bisa ngomong begitu. Sepanjang dia pakai data, saya bisa percaya, diyakinkan. Tapi kalau cuma pendapat-pendapat, saya nggak bisa. Mungkin kasuistik ya. Agak sulit saya untuk mempercaya karena dari marketing margin ya kalau BPS itu ngeliat paling cuma 10% kok beras itu. Itulah selisih ya. Tapi kan kadang-kadang kan orang itu dengan penuh amarah menyatakan telah terjadi pemanfaatan mafia di rantai pasok.
sudah kita gebuk satu pabrik hancur tahun 2017, dibunuh rame-rame. Oh ya, kasus nggak terjadi masalah. Masih ingat? Iya. Kasus PT IBU ya, Beras Maknyus. Itu kan kasar sekali. Kalau menurut saya itulah contoh kebijakan yang paling kasar terjadi dan yang diulangi lagi hanya gara-gara mencurigai tanpa tahu, diturunkan aparat yang nggak ngerti sama sekali tentang ekonomi gitu ya, main hajar aja. Dan menurut saya sih perlu diteliti kalau memang mau membuktikan apakah betul ada rantai pasok yang tidak efisien. Saya bosan mendengar statement-statement, saya tanya penelitian yang mana, jarang ada yang bisa menggambarkan secara nasional. Sorry, saya kembali, saya masih penasaran di soal harga ya. Jadi ini bukan soal sensitivitas sebagai petani ya, tapi paling tidak mencoba kita membaca, melihat tren harga beras. Bukan gabah ya, jadi harga beras yang kalau kita lihat sebenarnya yang Januari Desember itu sudah mulai naik. Jadi per kilonya sudah mulai 13. Apalagi di pasaran gitu, di pasar ini gitu ya. Itu kemudian sudah mulai bergerak naik, lalu kemudian masuk ke Januari. Nah, terus tapi kan kalau kita lihat tuh produksinya misalnya dia turun. Maksudnya gini, kan tiba-tiba kemudian terjadi lonjakan di Februari masuk ke Maret itu menjadi 18 di pasar ya, lonjakan harga dan juga kelangkaan karena ada beberapa menyebut itu sampai harus terbatas belanja kan di situ. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di situ ya, maksud saya gitu ya. Kalau katakanlah misalnya produksikan di Desember harusnya ada stok katakanlah agak negatifnya itu masih kita bisa baca, maka setidaknya pergerakan harga ya mungkin 13 14 mainannya di situ lah. Tiba-tiba kemudian naik itu menjadi 18 itu kan terasa di masyarakat ya, terasa di masyarakat. Ini yang harus kita lihat posisinya di situ. Sekarang kita lihat di ini ya Pak Sam, harga. Ini grafik harga. Ada dua jenis kualitas beras, satu beras premium, yang lebih hitam itu abu-abu, dan beras medium yang hijau. Kita lihat gambar sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri itu dari tahun 2002 itu terus naik. Bahkan di Februari 2024 harganya sudah mencapai 14.000. Ini data BPS ya. Beras premiumnya 14.525. Premium itu dia bikin dengan polesan dan tingkat kerusakan lebih minim ya. Sehingga ada pecahan nggak pakai pemutih. Jadi dia memang dipolesnya itu bukan dikasih pemutih, tapi memang cara disortirnya ya penyortirannya itu pabriknya itu menyebabkan dia lebih bagus. Kalau gizi sih sama aja menurut saya. Nah, tapi biasa kan manusia itu kan kadang-kadang punya hobi. Soalnya di pedagang itu mengistilahkan ini pakai pemutih, ini tidak gitu. Enggak pakai pemutih. Nah, ini saya pakai bahasa rakyat ini. Iya. Diputihkan. Iya, jadi kena poles ini soal kualitas penggilingannya ya. Iya. Kalau pakai pemutih mengerikan nanti jadi masalah. Nah, itu kalau kita lihat tahun 2002 Januari itu 9.000. Tapi itu penting diklarifikasi, Mas. Jadi bukan pakai pemutih. Iya, bukan. Ini diputihkan gitu ya. Iya, beras. Tapi bukan utangnya diputihkan. Bukan. Beda lagi itu. Nah, kalau kita lihat nih ya, 9.300 naik lagi. Nah, bulan tahun 2022 itu sudah biaya pupuk mahal dan lain sebagainya, mulai ada keluhan. Sebaiknya harga eceran tertinggi itu dinaikkan supaya harga pembelian pemerintah juga bisa ditinggikan gitu. Petani itu kan dibeli harga pembelian pemerintah itu kalau lagi surplus pada batas tertentu. Kalau harga produksi naik, ini tidak dinaikkan ya repot. Nah, maka bulan Maret disetujui oleh pemerintah, Jokowi menaikkan harga eceran tertinggi beras itu yang tadinya medium 9.450 menjadi 10.900 kalau kita lihat ya. Dinaikkan nih. Sehingga kemudian harga itu tidak mentok. Karena kalau dia marginnya semakin sedikit nih, pedagang nggak mau jual nanti. Bahaya juga kalau pedagang nggak mau jual. Nah, beras ini memang dipatok harganya, harga eceran tertinggi. Kalau melebihi itu bisa ditangkap. Bahasa kasarnya begitulah. Itu artinya pidana ya, Mas? Iya. Kan kita ingat yang dulu digerebek-gerebek itu dianggap lebih mahal. Nah, ini kemudian juga naik nih harga. Bahkan udah tembus batas ini sekarang. 13.900 ini udah tembus.
Maka kemarin terjadi permintaan khusus untuk beras premium, naikkan dong sementara harga eceran tertingginya supaya bisa jualan. Kenapa? Kalau harga belinya saja sudah tinggi, mau jual berapa? Pasti lebih tinggi. Begitu dia jual lebih tinggi, eceran, melanggar. Kalau grosir atau pedagang besar ya sudah, dia ikuti aja harga dari petani tinggi ya naik tinggi. Tapi pengecer dipantau tuh oleh aparat. Maka belakangan kan kita dengar di berita, bahkan kemarin atau hari ini, itu sudah diputuskan harga eceran tertinggi untuk premium itu akan dinaikkan Rp1.000 supaya tetap ada margin, supaya Indomaret dan lain sebagainya bisa ambil dari supplier tanpa merugikan petani ya, bukan dijatuhin harganya. Dan bisa dijual agak lebih mahal. Oh kasihan dong konsumen. Alah, kalau konsumen yang beras premium nggak usah kita pakai beras, kasihan. Iya betul. Yang susah itu kalau yang medium atau beras yang kondisinya agak berat. Kenapa sih gitu ya? Kalau yang masyarakat yang nggak mampu kan sudah dipasok dengan bansos. Ya sudahlah yang ini. Asumsinya kan di level konsumen yang mengkonsumsi beras premium itu kan juga mereka juga bisa sebetulnya kan main di beras organik, di macam-macam. Jadi maksud saya masih banyak alternatif. Cuma yang kasihan kan retail tidak berani jual dan kemudian jadi kosong, orang ribut. Pada saat stok tipis juga yang menjengkelkan itu tiba-tiba politisi-politisi ikutan ngambil beras bagian untuk bansosnya mereka sendiri. Kita mungkin jangan sebut bansos ya untuk kampanye. Yang di luar skema yang pemerintah kan? Di luar skema pemerintah. Nah, itu kan tidak pernah diprediksi. Tiba-tiba sudahlah harga dari supplier mahal, stok yang ada tinggal tipis, diborong pula oleh para politisi. Dan itu nggak tercapture di data BPS ya? Oh, nggak bisa di-capture. Apakah pembeli bisa ditanya, kamu politisi? Tapi itu kan efek ke publik ya, Mas ya? Ya, tapi kan ketika ditanya kenapa habis, orang juga tahu yang beli politisi mulai disebut, muncul di media, rame, ribut, seolah kena bansos. Begitu ngomong bansos, sebetulnya adalah untuk kampanye para politisi dalam pileg. Orang menyangkanya bansos sistemik yang sudah reguler oleh pemerintah. Habis karena itu, ya enggak, orang itu diambil dari beras impor. Karena tadi kan kita lihat kebutuhan itu harus dilakukan dengan apa memenuhinya. Kalau kita lihat stoknya pemerintah itu, maka dia harus lakukan pengadaan luar negeri. Ini kan ada stok sisa 2022 ya misalnya, ditambah pengadaan dalam negeri yang waktu ada panen-panen tadi kecil itu disedot oleh Bulog 13,2% dari cadangan beras pemerintah itu, 79 atau 80% pengadaan itu dari impor. Itu yang kemudian sebagian dipertahankan sebagai stok. Ada yang untuk operasi pasar, untuk bantuan pangan. Nah, tapi defisit kita itu kan 53%, sementara bantuan pangan itu cuma 38%. Nah, sisanya ada orang yang tidak menerima bantuan pangan, tapi dia juga mau beli nggak ada karena defisit. Maka dipasoklah melalui operasi pasar. Nah, sisanya ditambah lagi supaya apa? Harga turun perlahan. Perlahan, kenapa penting perlahan? Kalau enggak nanti petani yang kena. Jadi memang nggak gampang. Jadi policy maker itu harus bisa pinter-pinter mengatur antara keseimbangan di petani yang layak, kemudian di konsumen. Nah itu policy maker yang harus mengatur keseimbangan gitu. Tapi kan tiba-tiba terjadi kepanikan, orang ngantri. Kemarin-kemarin kan tidak gitu loh. Jadi berarti dalam posisi itu kan gagal sebenarnya menjaga kestabilan itu atau sebetulnya sih kalau menurut saya atau cuma karena sibuk lagi di tempat lain jadi ya kalau ngantri itu karena memang itu yang harus kita kritik, kenapa sih mesti pakai sistem antrian soal panik padahal kan dia sudah ada jatahnya sendiri, karena yang ngantri itu di beras yang ini nih Pak Sam, bantuan pangan. Nah itu dia. Oh ini artinya di mekanisme distribusi bantuannya. Masa sih zaman begini dari sejak kita merdeka, zaman peralihan orde lama orang antri beras, orde baru antri beras, sekarang antri beras katanya presiden konsisten katanya. Konsisten antrinya. Katanya Indonesia ini akan jadi negara maju. Indonesia masuk. Tapi caranya kok kayak gitu. Kalau ngomong nih kita kadang-kadang bilang
Antara jargon-jargon dengan behavior itu kadang-kadang beda sekali. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kenapa ribut itu? Hal-hal seperti itulah yang terjadi. Tapi saya tidak menyatakan bahwa situasi ini baik. Banyak PR di kita kalau kita mau lihat ya. Yang jelas itu apa yang terjadi kalau surplus menipis. Ini pelajaran pertama loh. Jarang kita surplus menipis itu sampai bahkan defisit. Biasanya surplusnya berlebih sehingga harga petani anjlok, makanya kita sering jengkel kan melihat petani kita seperti nggak dihargai. Berarti angka di surplus 2023 itu yang terburuk Mas ya, yang belum pernah kita tipis, boleh dibilang. Bahkan kalau kita lanjutkan sampai Februari, total dari Januari 2022 sampai Februari itu udah negatif kan. Tidak ada pilihan, harus disuplai, harus dipasok. Pas. Nah, krisis produksi itu kan salah satu topik yang jelas ya. Dunia ini sedang mengalami krisis produksi beras akibat kenaikan biaya produksi, bahan-bahan produksinya itu ya, pupuk, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua El Nino, makanya merata. Nah, kelangkaan itu menyebar, makanya dengan defisit produksi sampai Februari 2024 sebesar 6,8% dari kebutuhan konsumsi nasional, itu lonjakan harga itu masih terjadi karena kelangkaannya menyebar. Kenapa nggak cepat? Ya kalau kita bisa seperti komputer enak, tinggal klik bulok. Kenapa? Karena kan butuh waktu tuh untuk memasok. Iya. Dia butuh waktu. Selama waktu ada itu ya pasti ada gonjang-ganjing. Yang penting orang sampai tidak kelaparan aja, itu yang penting. Kedua ya mau tidak mau ada tambahan stok sampai ditambah cadangan itu melalui impor sebesar 10,31% dari konsumsi nasional. Besar sekali. Ya memang defisitnya juga besar 7%. Jadi kalau impornya 10% itu kayak beda-beda 3% untuk cadangan kan ada masalah. Nah, yang menarik itu juga membuat ramai kemarin itu ada shortage. Artinya kelangkaan, kekosongan persediaan beras premium. Karena retail modern tidak berani menjual di atas harga eceran tertinggi. Sementara harga yang ditawarkan pemasok sudah melampaui HET, seperti kita lihat tadi. Ini kan di penggilingan tadi ya, kalau kita lihat. Nih, di penggilingan aja udah 14.000 premium. Mau jual berapa? Kalau dia jual juga di atas 14.000, di atas HET 13.900, ya sudah berurusan. Dengan aparat penegak hukum, penegak hukum dan semua pebisnis nggak mau lah berurusan begitu capek. Itu yang terjadi, tapi di sisi lain yang dibilang Pak Sam tadi, ada agen sulit dapat beras dari pemasok dan dijelaskan bahwa banyak caleg yang diborong sama caleg. Gimana Pak Sam? Bayangin itu caleg. Artinya ini sebetulnya mendorong ini ya, panic buying ya? Iya. Nah itu yang walaupun kasuistik, tapi bisa membuat orang terbangun persepsi bahwa berasnya sebetulnya sudah kosong betul, panik. Ada tetangga saya yang itu biasanya cuma beli 5 kg, sibuk keliling cari mau beli 1 karung. Karena dia bilang beras akan habis. Ya itu kan tidak benar, tapi kan mempengaruhi perilaku di lapangan. Itu yang harus dibantu dengan komunikasi yang lebih baik. Kedua, kita lihat ya, karena sistemnya ngantri, ya ada ibu-ibu yang antri dari pagi, kadang sudah antri beras itu. Dia tinggalkan dulu anaknya di rumah, anaknya main ke sungai, mandi, satu hanyut, tewas. Maksud saya, itu pelayanan publik yang nggak manusiawi. Harusnya kita, kenapa sih dia harus datang pagi-pagi? Orang miskin itu sudah biasa berhadapan dengan ketidakpastian. Jadi dia memitigasi risiko ketidakpastian itu dengan cara datang lebih pagi, memperumit dirinya memang. Beda dengan pejabat-pejabat atau para petinggi itu. Ketika ada ketidakpastian, dia gunakan powernya untuk memastikan anaknya bisa jadi sesuatu. Saya tuh agak aneh, selalu mempertanyakan dari sisi manajemennya gitu ya. Tadi misalnya cara distribusi dan macam-macam. Tapi saya masih berada di soal stok barang, cara mengelola. Saya gini. Jumlah penduduk itu kan jelas ya.
artinya tingkat kebutuhan untuk mengkonsumsi beras itu juga jelas sebenarnya. Belum lagi dikurangi orang yang tidak lagi mengkonsumsi, mengurangi jatah makannya dan macam-macam. Jatah makannya beda. Diabetes. Orang-orang yang udah tua itu kan sudah mulai di situ. saya. Katakanlah seperti itu. Tapi artinya sebenarnya itu kan sudah punya data. Kita punya lahan sekian per rata-rata per hektar tadi sudah dapat semua. El Nino itu pasti ada. Dan itu bisa dia bisa diprediksi meskipun karena perubahan iklim maka cuaca bisa bergeser, tapi petani sudah di situlah. Maksud saya adalah pada posisi itu sejatinya pemerintah juga sudah paham bahwa kami akan impor di bulan berapa dan berapa ketersediaan. Meskipun memang umur beras itu lebih dari 3 bulan kan bisa hitam. Kurang bagus. Kurang bagus itu. Makanya kan sebenarnya di siklus juga berbicara bahwa Desember itu akan lepas, Maret kita panen lagi. Berarti kan di antara Februari kita bisa impor, tapi cuma berapa di situ. Untuk menjawab sama termasuk sebenarnya misalnya mau pasar murah nih di satu kelurahan nih kan semuanya. Ya saya pernah melakukan pasar murah. Jadi pada saat pasca reformasi itu kan gerakan untuk itu karena terjadi krisis kan. Kita pasar murah. Itu semua orang pada ngantri lapangan. Tapi kemudian teman-teman itu melakukan uji coba enggak. Kita mendata. Satu kompleks itu kita data berapa jumlah warga, lalu kemudian sudahlah di depan bus itu disimpan. Sampai sore ada bahkan nanti malam. Nanti malam ya baru saya datang ambil. Padahal itu pembantu. Sebenarnya artinya dia hanya butuh kepastian bahwa jatah itu tersedia. Nah itu sebenarnya kan karena data ada. Nah dalam posisi ini kan ngantri, ada yang meninggal. Di situ menurut saya gimana itu ya posisi. Ya itu kalau satu urusan pelayanan. Rasa-rasanya kalau tadi juga perlu memikirkan siapa presidennya ya. Kalau urusan antri-mengantri layanan publik yang nggak bagus itu kan ya. Ada pengawasnya yang harusnya sudah mestinya ombudsman ya. Iya, saya juga nggak tahu kenapa. Terus satu lagi tadi Pak, ngimpor itu loh Pak, nggak bisa kita langsung ambil banyak. Pertama, tadi lagi krisis ya secara global. Orang juga nahan kan produk, nggak gampang cari berasnya itu. Kedua, tidak bisa diambil langsung banyak terus ditimbun sampai waktu yang lama. Nanti kan rusak. Sehingga kemudian harus diatur flow-nya. Bahwa terjadi harga lonjakan sedikit sepanjang orang yang perlu betul-betul ya, yang dapat bansos itu dapat haknya dan kemudian sisa kelas tengah dapat agak lebih mahal, menurut saya nggak apa-apa. Suatu saat juga harga akan turun. Gitu ya. Kita untung. Jadi, tapi itu harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan naruh jubir-jubir yang bicara dengan gaya menantang. Itu nggak bagus. Jadi menurut saya, pemerintah ya harus mengedukasi, memberitahu dengan baik bahwa orang rewel karena orang nggak tahu kan semua. Mana semua orang pegang data. Saya khawatirnya Mas dari jubir itu nggak ngerti kalau beras itu dari padi. Dia pikirnya dari jagung. Ini kalau 2024 nih dibikin di pabrik. Cukup istimewa ya. Mungkin satu tadi faktor yang disebut Mas Alam ya, jubirnya jangan nantang-nantang dong. Tapi sisi yang lain kan orang juga tadi yang dibilang Mas Alam ini sedang orang lagi kesal, kecewa, lagi marah gitu kan. Ada fenomena seperti ini kan pasti juga digunakan ya dalam tanda petik gitu. Jadi saya ngebayangin komunikasi publiknya jadi kusut. Yang satu lagi marah, menggunakan momentum ini, lalu yang satu lagi nantang-nantang ya kan? Kusut sudah. Belum lagi yang memang ada memanfaatkan momentum pembagian bansos dianggap sebagai sebuah jasa politik. Gitu. Jadi memang situasi sedemikian rumit ya. Dan nggak banyak yang nengok data sebetulnya. Nggak ada. Jadi kalau misalnya jubir pemerintah merasa enggak seperti itu kok dengan bahasa ketus segala macam, mereka lupa, mereka bisa mengakses data, rakyat nggak bisa. Jadi mereka harus menyampaikan supaya orang tenang, bahasanya yang enak. Itu kan nggak ada gunanya lah mereka terdidik, tapi ketika situasi krisis mereka ikut panik dan menggunakan pilihan-pilihan bahasa yang tidak baik. Kalau menurut saya salah satu standar jubir dalam situasi krisis produksi harus gunakan komunikasi krisis juga. Maka man in crisis itu ciri khasnya cool. Kalau saya satu lagi ya. Ini soal lagi-lagi di soal harga gitu ya. Karena beras naik itu kan berimplikasi ke semua gitu ya. Dan ada bukan keyakinan sih, tapi seolah-olah bahwa di masyarakat itu meyakini sesuatu yang pernah naik itu kan agak susah turunnya gitu. Nah, itu kan menarik. Itu yang harus itu menarik itu.
Karena itu tadi saya sebut dari 10.000 ke 11.000 ke 13 tiba-tiba naik 18. Nah kalau ini terus berlanjut, ini lagi-lagi kita bicara di masyarakatnya gitu ya. Ini agak problem karena dia akan mengganggu meskipun ada bantuan, ada bansos akan masuk di situ, tapi tetap akan mengganggu dalam posisi itu. Ya, Pak Sam, ini sebetulnya saya sendiri sedang cemas ya. Kalau dulu kan karena daya beli turun, COVID, bancur nih, amblas. Ini 1 tahun 2022 itu sudah mengalami satu ciri khas naik gitu ya. Dia muter lagi, naik lagi. Iya. Ini tinggi sekali nih. Apakah ia bisa turun sampai ke sini? Tentu saya khawatirnya dengan situasi sekarang dia hanya berputar dan kemudian naik lagi. Saya ngeri loh. Itu siapa yang memprediksi dan siapa yang mengantisipasi, saya belum dengar pembicaraan. Mungkin ke depan salah satu topik yang perlu kita bicarakan, bagaimana menangani ini. Kalau toh mau turun, pada batas apa turun yang normal agar jangan memukul petani. Tapi konsumen juga tahu memang tidak akan semurah dulu, tapi ya bisa diterima. Nah ini policy maker-nya harus clear. Saya sih kalau melihat dari pelaku-pelaku inti ya, Kepala Badan Pangan, kemudian di root bulognya, rasanya orang-orang yang cukup mengerti dan cukup smart untuk begini. Cuma yang saya cemaskan beberapa menteri yang sifatnya politisi ini kadang-kadang ya, nyambung ya, kontraproduktif. Nah, itu yang mungkin tantangan ke depan. Bagaimana memikirkan agar dia tidak spin up terus. Kalau spin up terus, sekali waktu amblas. Mengerikan. Apalagi kalau pas masa panen raya, di drop impor juga kan artinya. Ya, kalau di drop impor pada panen raya mungkin harga jatuh. Yang ngeri itu panen raya tapi harga tidak terlalu jatuh. Pada saat setelah panen raya harga merangkak naik lagi. Ada apa? Iya. Itu tuh harus hati-hati kita. Iya. Saya belum tahu ya. Menteri Pertanian ke depan itu memegang peran penting. Harus orang yang smart untuk menggenjot produksi. Saya kok perhatikan tahunnya itu ya, naik-naik terus 22, 23. Saya hafal itu Menteri Pertaniannya. Dan Menteri Perdagangan saya hafal tuh. Nanti kita bahas berikutnya kalau sampai ke. Enggak, mungkin gini, apakah bisa dikatakan yang fenomena 2000 spin up dan spin down di 2021 dan 2023 itu adalah fenomena ketika terjadi goncangan ya, shock gitu ya. Nah, sementara yang fenomena normalnya itu kan yang 2019 ya. Maksud saya, apakah ini goncangan ini kemungkinan akan tetap terjadi dan kapan kondisi normal 2019 itu bisa kembali gitu ya? Supaya ini bisa jadi bahan buat mitigasi buat pemerintah gitu. Karena kan sebentar lagi kita pilkada nih, gelaran pilkada ada itu juga mesti dihitung kan, karena pilkada ternyata proses politik juga menjadi guncangan dari sisi permintaan. Itu yang saya bilang di 2024 ini pasti masih ada guncangan-guncangan ya. Kalau pilkada masih menggunakan sama, dia absorb beras itu, terus kemudian dilempar untuk bansos-bansos, ada tambahan bansos di luar bansos. Ini lagi kan, bansos sporadik ada. Iya. Nah, kita nyebutnya bansos sporadik ya? Iya, kita sebut bansos sporadik aja. Nah, tapi juga ketika dia membeli di tahun 2024, apakah produksi kita cukup? Kan kita belum tahu. Kan, apalagi itu nanti di menjelang sepertiga akhir tahun ya. Pilkada-pilkada itu bersama. November kan? Iya, itu akan terjadi kekacauan yang menyebabkan saya agak ragu apakah dia akan turun begini normal atau dia akan seperti ini lagi. Demand-nya makin tinggi ya. Atau dia malah itu harus tidak ada jalan lain. Kuncinya adalah bagaimana menjaga agar pasokan atau produksi itu bagus. Kemudian kalau kita cuma terus mengandalkan impor, kita udah tahu tadi ada lack of time ya untuk menyebarkan. Pasti akan terjadi lagi kayak gitu. Tapi yang paling sehat itu adalah menggenjot supaya produksi dalam negeri bagus. Maka jaga luas lahan, jangan sok-sok dengan eksperimen bikin macam-macam food estate, tapi juga tidak
terlalu menunjukkan hasil gitu, dibela habis, nggak ada gunanya lah. Bagi saya nggak penting siapa yang salah atau benar, tapi jangan kita ulangi sesuatu yang tidak bagus. Nah, ketiga adalah bagaimana merencanakan pemulihan tanah yang selama ini udah turun. Jadi kita harus cari betul peta tentang produktivitas tanah untuk sawah itu sebarannya macam apa. Kedua ya, kalau terpaksa impor, semua negara juga banyak yang impor kalau lagi defisit. Yang suka saya bilang, jangan pula tiap kali kita ngimpor, jadi seolah-olah langsung, wah negara sudah akan rontok gitu kan. Banyak tuh kan kayak gitu, dianggap memalukan. Sementara Singapura, Cina, Malaysia impor, rakyatnya pinter-pinter dan makmur. Jepang enggak nista, Jepang juga impor. Jadi kadang-kadang juga mindset klasik tentang swasembada, pangan, kita ini negara agraris kok impor. Iya, itu kan kadang-kadang oleh politisi juga digembar-gemburkan. Jadi sebetulnya kita ini bertengkar, tidak mencerdaskan. Pertengkaran kita tuh kadang-kadang membuat kita semakin bodoh. Saya masuk dalam pemikiran itu. Tapi ketika Bang Alam menyebut soal bagaimana mengoptimalkan lahan, kualitas tanah dan macam-macam, saya kemudian tiba-tiba kepikir ya, jangan-jangan kalau kita optimalkan itu kan tidak perlu impor lagi, karena lagi-lagi jumlah sebetulnya dan lagi kalau saya melihatnya itu lebih ke fokus kita mau kemana. Nah, itu saya bilang. Itu topik. Nah, soal itu nanti kita akan bahas berikutnya. Iya, karena kan tidak bisa kita menyatakan. Kalau kita tidak mau impor beras, bisa mungkin, tapi kita akan all out konsentrasi ke situ sehingga komoditi lain mungkin harus impor. Vietnam hari ini adalah negara yang secara khusus fokus beras, sehingga dia bisa menjadi eksportir kemana-mana, tapi ya untuk komoditi lain dia impor dan santai-santai aja, tidak dibilang dia kehilangan kedaulatan pangan. Jadi kita yang harus bandingkan dengan Malaysia misalnya ya. Malaysia, dia mau fokus di sawitnya, habis, ya kalau beras ya kita impor lah sebagian, nggak ada masalah tuh. Ya, demikian tadi sahabat diskusi kami untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi pada situasi belakangan ini. Kenapa beras begitu mahal? Kenapa kelangkaan menjadi isu yang kita baca, kita lihat sehari-hari? Tentu kami juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk merespon situasi yang sesungguhnya menjadi siklus tahunan. Meskipun hari-hari ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penambah, salah satunya adalah El Nino. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah Indonesia akan tetap melakukan impor untuk komoditas beras atau meneruskan prioritas program swasembada beras sehingga kita tidak mengurangi impor beras, atau fokusnya ke komoditas strategis lain. Nah, hal-hal ini yang akan kami bahas di episode berikutnya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam.